Hai, morning guys. Oke, kopi dulu jangan lupa. So, today I'll discuss what shall I use to create YouTube content or TikTok content or Instagram content. Tapi aku jarang-jarang sih bikin konten khusus di Instagram karena biasanya sih konten yang aku bikin di Instagram itu adalah mirror dari TikTok aku. Jadi aku mau share ke kalian alat apa aja sih yang aku pakai untuk membuat konten selama ini, kontenku yang burik ini. Tapi gak apa-apa ya, ini sebagai ya masih dalam proses lah ya untuk bikin konten yang jauh lebih bagus lagi. Dan ini juga bakal jadi motivasi banget buat kalian karena aku yakin sih diantara kalian tuh pengen banget ada yang bikin konten tapi belum pede sama alat yang kalian punya saat ini gitu. By the way, sorry ya, ini baju aku yang aku gantung. Nah, oke guys, jadi alat apa sih yang aku pakai buat ngerekam konten? Bahkan sampai saat ini aja, sampai detik ini aja aku masih ngerekam pakai handphone jadul. Pakai handphone yang kata orang-orang sih enak digoreng ya. Jadi aku ini masih pakai handphone Oppo A15 dengan memori 16/32, bayangin. Zaman sekarang tuh udah 250 sekian gitu kan memorinya, dan aku masih di 32. Sangat ketinggalan jauh. Kenapa? Ya karena aku belum mampu. Aku gak maksain aku harus punya iPhone, aku harus punya handphone bagus. Gak maksain, ya sesuai budget aja lah ya. Mungkin aku bisa aja beli handphone bagus untuk konten, tapi aku lebih mikirin bagaimana aku hidup. Udah aku spill, aku ngerekam pakai handphone kentang yang bahkan kalau kita ngevlog itu gempanya kayak gimana gitu. Meskipun sejujurnya aku punya kamera. Jadi dulu tuh aku inisiatif beli kamera murah jadul tapi hasilnya tetap bagus. Nih, jadi dulu aku beli kamera ini. Dan mungkin diantara kalian ada yang punya juga Fujifilm X-A10, tapi jujur ini kalau untuk foto bagus karena dia tuh punya bokeh. Mungkin diantara kalian yang pernah nonton video-videoku itu ada sebagian konten yang aku bikin pakai si kamera ini, dan itu tuh ya better lah daripada pakai handphone ini gitu kan. Nah terus kenapa aku sekarang nggak pakai lagi kamera? Ya karena kalian bisa lihat sendiri, ini nggak ada baterainya deh. Gak ada baterainya, jadi si layarnya itu ngeblank jadi hijau gitu guys. Ini perlu diservis. Kalau kalian mau aku spill harganya, dulu aku beli 3 juta second plus memori sama dikasih tas. Ini lumayan banget sih kalau untuk konten, untuk foto ini bukan lumayan lagi sih, bagus. Cuman kalau untuk dipakai ngevlog ini agak pegel, jujur aja sih agak pegel. Saran aku, kalian pasti bingung buat yang punya duit pas-pasan kayak aku, mending bagusin handphone atau mending beli kamera. Otomatis kalian bakal mikirnya beli kamera kan? No, menurut aku pikir-pikir lagi deh. Karena handphone itu fleksibel, bisa sebagai alat komunikasi, fotografi, videografi, itu simple banget, enak banget dibawa kemana-mana. Dan jujur aja aku sekarang juga agak nyesel banget sih, enggak, tapi ya lumayan nyesel gitu. Kenapa sih dulu gue punya duit sekian juta nggak dibeliin aja ke handphone yang lebih bagus gitu. Nggak iPhone juga sebetulnya nggak apa-apa, yang penting kualitasnya bagus gitu. Cuman mungkin apa ya, vibesnya kalau bawa kamera itu kayak keren aja gitu doang sih. Sama aja sih kayak kalian pegang iPhone 15 mungkin sekarang itu vibesnya keren banget gitu kan. Sekarang Android juga harga 5 jutaan itu udah bagus banget, udah enak banget dibikin buat ngevlog itu, buat konten itu enak banget, seriusan. Oke, next, jadi aku masih bahas handphonenya kentang gitu. Kalian bisa ngatasi caranya gimana biar gak gempa, tapi kalian pengen ngevlog. Jadi pada saat kalian ngevlog, diusahakan jangan banyak gerak. Jadi misalkan kalian mau shoot daerah ini, kalian cukup geserkan aja gini pelan-pelan gitu, jadi nggak usah vlog kayak gini-gini. Ya sadar diri lah, orang kameranya aja kentang gitu kan, yang nonton juga nggak bakalan enak. Terus kedua, mic udah mah kualitas gambarnya jelek, suaranya nggak ada, nggak kedengeran. Ini mah pakai mic ini nih. Jadi aku punya mic clip on dan sampai sekarang masih aku pakai. Harganya murah banget ya. Bisa kalian beli di e-commerce atau kalian pengen mic yang lebih bagus, belilah clip on yang wireless gitu. Itu jauh lebih enak, jauh lebih simple tanpa harus ngeribetin si kabelnya gitu. Oke, next, terus saat ini aku pakai mic-nya dari si headphone yang biasa aku pakai buat nge-live streaming di TikTok. Nih, aku pakai ini
Ya aku maksain beli ini, aku nabung. Ini dari Onikuma. Kalau kalian butuh mic-nya jangan beli ini, mending beli mic yang bagus sekaligus ya. Yang ketiga, kalau kalian punya tabungan, misalkan kalian punya tabungan sekitar 500.000 atau 600.000, terus dalam keadaan handphone kalian tuh kentang yang suka goyang-goyang gempa gitu ya, aku punya solusi lain. Jadi aku dulu beli ini. Ini apa kakak? Jadi ini tuh adalah gimbal. Ini seri pertama. Jadi dulu tuh pas awal launching itu harganya sekitar 1,1-an. Tapi pas aku beli karena udah ada seri yang terbaru, jadi ini harganya turun jadi sekitar 900 kalau nggak salah. Ini stabil. Ini bisa untuk landscape, horizontal. Kalau beli tongsis bisa aja beli tongsis, cuman hasilnya mungkin gambarnya gempa gitu. Kalau pakai ini kan lebih stabil gitu. Terserah kalian mau pakai yang harga berapa, mau yang tipe apa, mau yang merek apa. Ya yang penting itu berguna dan bagus untuk konten kalian. Terus kalau kita syuting di dalam ruangan gimana nih? Kayak aku kayak gini, lampunya pakai apa, harus ada berapa gitu kan. Sebetulnya di sini aku punya 3 lampu, ada 4 lah ya, ada 4 lampu. Pertama aku punya 2 ring light. Ini yang sebelah sini aku ring lightnya yang warna putih, sebelah sini aku yang warna kuning tuh ya, disetting ke warna kuning gitu biar ada pantulan cahaya berbeda gitu. Terus di belakang aku juga pakai lampu, bukan RGB sih, ini kayak lampu ya gitulah ya, yang warna ungu. Bebas kalian pilih warnanya mau apa, ada yang RGB juga bisa, yang bisa dipindah-pindah warnanya. Terus satu lagi aku pakai softbox. Biasanya sih aku juga pakai softbox kalau untuk review gitu kan. Tuh, ini dulu aku belinya yang satu lampu aja karena ruangan aku kecil kan. Aku beli dulu 150 tanpa lampu. Jadi lampunya beli sendiri. Terus untuk tripodnya gimana kak yang dipakai? Aku jujur ada beberapa tripod. Ini tripod yang aku pakai buat lampu, tripod kecil pendek yang biasa aku buat ngevlog, juga bisa dipakai ini buat ngevlog. Yang harganya cuman di bawah 100.000 juga ini dapet loh. Ya untuk lampu yang di belakang itu kalau kalian pengen lihat nih, ya kayak gini tuh, mati guys. Untuk edit videonya gimana kakak? Kakak pakai apa aplikasinya? Jujurly, aku pakai CapCut. Tapi kalau untuk YouTube sih aku biasanya pakai aplikasi ini. Dari pertama bikin video, bikin konten untuk YouTube, aku enaknya pakai aplikasi ini. Kalau untuk TikTok, Instagram, biasanya aku pakai CapCut. Ngeditnya tuh di handphone, dan mungkin karena udah kepegang jadi cepat aja gitu ngeditnya, sat. Nih kalau untuk di komputer ada pakai CapCut juga, ada sama VSDC. Itu tuh gratis guys, nggak berbayar dan tanpa watermark. Aku nggak suka ngedit di PC karena itu menurut aku bikin lama. Seriusan harus taktik pakai mouse gitu kan. Nah kira-kira itu aja sih alat-alat yang aku pakai untuk bikin video. Gak ada alat yang wah karena semuanya hasil aku nabung, dan aku bukan orang kaya, aku nggak banyak uang, jadi aku harus berjuang keras dulu dari mulai beli handphone, lampu-lampu sampai 3 lampu. Aku beli lampu, yang aku belinya cuman si ring light yang ini, yang kuning ini, sama si softbox itu aku beli sendiri. Yang ini di depan aku, alhamdulillah ada yang ngasih, dapat endorse ya. Apalagi kamera ini aku alhamdulillah beli baru. Terus PC juga, pokoknya semuanya lah ya, nabung sendiri, karena kalau gak gitu kita gak akan punya begitu ya. Nah, terakhir nih buat teman-teman yang bernasib sama kayak aku, misalkan ya gak punya ring light, gak punya kamera, gak punya handphone bagus, gak punya komputer buat ngedit video, tenang aja, kalian masih bisa ngonten di tahun 2023 ini, asalkan kalian pinter-pinter aja nih ngesetting si kamera handphonenya, kalian pinter-pinter ngambil gambarnya, pinter-pinter lah ya. Oke, segitu aja sih saran dari aku, dan itu juga sedikit cerita dari aku yang masih belum ada apa-apanya ini di dunia per-content creatoran. Thank you for watching, see you on the next video. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang pengen memulai konten di tahun 2023 dengan alat seadanya ya. Terima kasih udah nonton, see you on my next video, bye bye.